Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, Sugihontu, para upasaka dan upasika sekalian. Yang di belakang dengar ya? Yang di belakang dengar? Oke. Pagi hari ini saya akan menyampaikan, sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini awalnya saya tujukan untuk upasika Yulia Halim atas pertanyaannya tentang apa waktu itu pencuri dhamma ya. Saya tadi pagi berpikir kalau di Myanmar kita biasanya tidak memanggil upasaka upasika, jarang lah. Kita manggilnya kalau bahasa Myanmar daka, kalau untuk laki-laki, untuk perempuan dakama. Itu berasal dari kata dayaka dan dayika. Jadi kalau yang laki itu dayaka, yang perempuan dayika. Tapi mereka punya istilah lagi, dayaka dan dayika tadi untuk yang usianya masih mungkin 40 ke bawah atau 50 ke bawah bahkan. Kalau yang sudah berusia 50 tahun ke atas, istilah mereka menjadi dekaji, dekamaji gitu. Artinya dayaka yang senior, dayika yang senior, itu yang sudah tua gitu. Ya, itu apa yang muncul di pikiran tadi pagi. Nah, kebetulan pagi ini saya ingin menjawab pertanyaan tadi dari Dayika Yulia Halim. Tadi Dayaka ini juga bertanya, siapa namanya tadi? Dayaka Agan bertanya, katanya pertanyaan dari temannya ya. Apakah seorang Sotapanna dan yang di atasnya itu harus mempunyai jana? Jadi dua pertanyaan itu yang akan saya jawab sekaligus pagi hari ini. Saya akan merujuk pada Suksima Sutta. Suksima itu nama seorang paribajaka, seorang pengembara fakir yang eksis di zaman Buddha Gotama. Sutta ini ada di Anggutara Sangyutta Nikaya. Sangyutta Nikaya. Jadi sutta ini berlangsung seperti ini. Pada suatu hari Buddha sedang tinggal di Rajagaha, ya, di Wihara Weluwana, ya. Dan pada saat itu popularitas Buddha sudah sangat berkembang. Ya, sehingga Buddha banyak mendapatkan penghormatan, pelayanan, banyak umat itu berbondong-bondong mendukung Catupacaya untuk Buddha dan demikian pula juga anggota sangga yang lainnya. Jadi sedemikian populernya Buddha dan para muridnya sehingga hal tersebut berdampak pada aliran-aliran spiritual di luar Buddhism, di luar ajaran Buddha. Jadi para pengembara fakir yang merupakan salah satu aliran spiritual yang eksis di zaman Buddha mulai kehilangan pamornya, kehilangan popularitasnya karena umat-umat sudah mulai tidak mendukung lagi gitu. Ya, dukungan semua mengalir ke Buddha dan para muridnya. Sehingga sekte mereka ini, paribajaka atau pengembara fakir ini mulai berpikir untuk meningkatkan popularitas atau mendapatkan popularitasnya kembali. Akhirnya singkat cerita mereka meminta Susima, salah seorang pengembara fakir yang disebutkan sebagai ketua dari semua kelompok paribajaka ini, ya, sebagai sesepuhnya gitu, untuk mencuri dharma. Mencuri dhamma. Jadi para paribajaka ini mengharapkan Susima mau masuk ke lingkungan Buddha, mendapatkan penahbisan sebagai seorang biku, belajar ajaran Buddha dan mempraktekkan ajaran Buddha
hanya dengan maksud untuk mencuri. Setelah dia memahami dan juga mempraktekkan ajaran Buddha, dia lepas jubah kembali ke kelompoknya lagi untuk mengajarkan ajaran Buddha tersebut di kelompoknya tersebut supaya popularitas mereka kembali lagi gitu. Jadi awalnya tujuannya hanya seperti itu, Yulia. Nah, dilakukan sama Susima gitu. Susima pun ke Weluwana tadi, wihara Weluwana, ya. Tapi dia berpikir, kalau saya langsung menemui Buddha tentu sangat sulit, karena Buddha popularitasnya udah tinggi sekali, sibuk begitu ya. Pasti kalaupun bisa bertemu hanya akan bisa melihat saja karena banyak umat, raja dan lain sebagainya begitu, sehingga dia berpikir pasti dia tidak akan dapat kesempatan untuk berbicara dengan Buddha. Nah, akhirnya Susima memutuskan untuk menemui Yang Arya Ananda. Terjadilah percakapan antara mereka berdua, dan Yang Arya Ananda berpikir, ini orang dari sekte lain nih. Saya tidak mengetahui niat dia apa gitu. Akhirnya Susima memutuskan untuk membawa dia untuk langsung bertemu Buddha. Ya, seperti yang kita ketahui, Yang Arya Ananda ini kan asisten pribadinya Buddha kan. Nah, pada saat sudah berhadapan-hadapan dengan Buddha, sudah memberi penghormatan dan sudah duduk begitu, tiba-tiba itu satu persatu banyak biku yang datang satu persatu dan melaporkan kepada Buddha pencapaian kearahantaan mereka. Jadi para biku, kalau di kitab komentar dijelaskan, sebelum wasa beberapa biku menemui Buddha dan minta petunjuk teknik meditasinya. Dan setelah itu mereka mempraktekkan teknik meditasi dari Buddha selama 3 bulan masa wasa. Dan selama 3 bulan itu banyak yang menjadi arahat, mencapai buah kearahantaan. Singkat cerita, mereka datang melaporkan pas Susima ada di sana. Ya, satu persatu melaporkan kearahantaan mereka. Susima mendengar begitu. Nah, sementara biku itu datang satu persatu, banyak kalau di kitabnya itu disebutkan ya. Nah, setelah habis bikunya dan Susima juga selesai ini dengan Buddha, mereka bertanya nih kepada biku gitu, para biku itu. Anda tadi mengatakan di depan Buddha bahwa Anda mencapai buah kearahantaan. Ya, benar. Lalu dengan realisasi Anda itu, apakah Anda memiliki, ini saya singkat saja ya, saya persingkat ya. Apakah Anda memiliki panca abinya, 5 kesaktian ya? Yaitu bisa merubah bentuk dari satu menjadi banyak, dari banyak menjadi satu, bisa terbang ke angkasa, bisa menyelam ke bumi, gitu dan seterusnya. Mereka menjawab, tidak, saya tidak punya itu, gitu. Kemudian dibacaku telinga Adikodrati, ya, terus dibacaku, kemudian mata dewa, mata yang Adikodrati. Kemudian membaca pikiran orang lain, dan kemudian apakah kalian juga mengingat kehidupan-kehidupan lampau kalian? Di masa lalu kalian pernah lahir sebagai ABC dengan nama ABC, ya, hidup di kota ABC? Enggak. Nah, jadi terus Susima bertanya lagi, dia udah mulai bingung nih, arahat kok nggak punya 5 kesaktian tadi gitu. Susima bertanya lagi, apakah kalian mencapai rupa jana dan arupa jana? Dijawab tidak. Nah, di sini dia udah yakin ini pasti pada salah ini gitu. Ya. Karena dalam konsep dia seorang arahanta itu pasti harus sakti dan pasti harus mempunyai jana. Jadi ini menjawab, ya. Nah, akhirnya saking bingungnya Susima berkata kepada para arahanta tadi, bagaimana ini? Kalian mengatakan tadi bahwa kalian adalah arahanta. Tapi kenapa kalian, dan sekarang kalian mengatakan bahwa kalian tidak punya 5 abinya, tidak punya jana juga. Bagaimana bisa ini terjadi? Jadi menurut Susima nggak mungkin bisa seperti itu. Kalau Arya pasti harus punya jana. Para arahanta menjawab, kami terbebaskan oleh kebijaksanaan, panya wimuta. Ya, ini juga penting ini. Jadi
Mereka-mereka ini terbebaskan oleh kebijaksanaan, bukan terbebaskan oleh konsentrasi, oleh jana dan rupa dan arupa jana tadi gitu. Apa itu maksudnya? Dia tambah bingung kan? Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi para biku berkata, kamu paham, baik kamu memahaminya atau kamu tidak memahaminya, yang pasti kami terbebas oleh kebijaksanaan. Gitu. Nah akhirnya Susima menemui Buddha untuk mendapatkan klarifikasi atau penjelasan dari Buddha. Dia menceritakan tadi kejadiannya tadi kepada Buddha sampai kemudian dia mengatakan para biku, para arahanta itu mengatakan kami terbebaskan oleh kebijaksanaan. Apa maksudnya itu? Buddha juga menjawab singkat gitu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan lagi, di kitab komentar dijelaskan sebenarnya yang Arya Ananda kan tadi agak curiga nih apa maksud si Susima ini, tapi Buddha tahu nih bahwa Susima ini sudah matang ini. Nanti akan menjadi arahanta hari itu juga, makanya Buddha melayaninya gitu. Ya. Karena Buddha tahu bahwa Susima ini sebentar lagi jadi arahanta juga. Nah, saya lanjutkan. Jadi Susima menceritakan, akhirnya Buddha mengatakan ya, kamu mengetahui atau kamu tidak mengetahuinya, yang pasti mereka ini ya, yang pasti seperti ini kejadiannya gitu. Ube cako dhamma titik nyana paca nibane nyana, artinya sebelumnya ada dhamma titik nyana. Dhamma titik nyana itu artinya pengetahuan tentang sifat-sifat dari dharma. Sifat-sifat dari nama dan rupa, ya, karakteristiknya, itu cita-cetasika, ya. Jadi sebelumnya ada pengetahuan tentang sifat-sifat dari nama rupa, dhamma titik nyana, paca nibbane nyana. Setelah itu akan muncul pengetahuan tentang nibbana. Nah, Susima tambah bingung lagi kan, ini memang tekniknya Buddha, pelan-pelan untuk membimbing Susima karena nanti akan jadi arahat nih. Tambah bingung dia, apa itu maksudnya Buddha? Ya kamu tahu atau kamu tidak tahu, ya yang pasti kejadiannya seperti itu. Ubi dhamma titik nyana, paca nibbane nyana. Ya, jadi sebelumnya akan ada pengetahuan tentang realitas hakiki. Setelah itu akan muncul pengetahuan tentang nibbana. Gitu. Nah, kitab komentar menjelaskan Ubbe dhamma titik nyana, pengetahuan tentang sifat-sifat dari nama dan rupa itu vipassana. Yang kedua, nibbane nyana, pengetahuan tentang nibbana itu adalah realisasi magga, jalan. Ya, jadi para biku tadi tidak mempunyai jana, tetapi dia mempraktekkan vipassana kering, vipassana langsung. Ini yang disebut tadi menurut kata-kata Buddha, Ubbe dhamma titik nyana. Sebelumnya ada pengetahuan tentang sifat dan karakteristik dari dharma-dharma. Setelah itu nibbane nyana atau pengetahuan tentang nibbana itu adalah panya cetasika, kebijaksanaan yang muncul di magga cita, ya, di kesadaran jalan yang merealisasi nibbana. Kan kesadaran jalan itu kan objeknya nibbana kan, itu yang dimaksud. Jadi poin yang akan disampaikan oleh Buddha tersebut adalah sebenarnya menjelaskan tentang vipassana yanika pugala, artinya seorang yogi yang mempraktekkan vipassana langsung tanpa jana. Nah, setelah itu Buddha berkata, tangking manyata susimar rupang wa nicang anicang wati. Ini juga saya tanyakan kepada Anda, wahai para dayaka dan dayika, agregat materi itu kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Ini terus pertanyaan Buddha selanjutnya, yat pan anicang dukang watang sukang wati. Apapun yang anicca itu duka atau suka? Duka.
Yatpan anicang duka vipari nama damang kalang nutang sama nupasitung etang mama eso hamasmi eso me atati. Apapun yang anicca dan mempunyai sifat yang berubah seperti itu, apakah pantas untuk dianggap sebagai etang mama ini milikku? Ya. Etang mama eso hamasmi ini aku. Eso me atati ini diriku? Tidak kan? Nah, itu tentang rupa. Kemudian Buddha melanjutkan pertanyaan, Wedana anicca wa anicca wati. Wedana itu nicca atau anicca, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, terus berlangsung seperti tadi juga. Kemudian agregat yang ketiga, sanya anicca wa anicca wati. Sanya, persepsi itu kekal atau tidak kekal? Tidak. Berlangsung lagi seperti itu, ya. Kemudian yang keempat sangkara. Sangkara anicca wa anicca wati sama. Winyana anicang wa anicang wati sama. Jadi 5 agregat adalah seperti itu tadi. Tidak pantas dianggap sebagai etang mama ini milikku, eso hamasmi ini aku, ini saya, eso me atati ini diri saya. Ya, terus Buddha mengatakan tasmati hak bikawe rupa semingpi nipindati ewang pasang susima. Ketika kamu sudah melihat seperti itu, rupa semingpi nipindati, apakah kamu menjadi jijik terhadap materi? Ya. Terus Buddha mengatakan rupa semingpi nipindati, seseorang akan menjadi jijik terhadap pancakanda atau terhadap materi dalam hal ini. Nipindang wirajati, setelah merasa jijik, orang tersebut akan menjadi tidak bernafsu lagi terhadap pancakanda. Dalam arti positif ya. Nipindang wirajati, wiraga wimucati, ketika sudah menjadi tanpa nafsu terhadap pancakanda, dia akan terbebas. Ya, nipindang wiraga wimucati wimuti wimutamiti nyanang hoti, ketika dia sudah terbebas akan muncul. Nah ini juga poin. Biasanya sebagian besar orang ketika dia merealisasi maga dan palak, dia tahu. Ya, dia tahu, jadi dia tidak butuh lagi deklarasi dari orang lain. Dia sendiri tahu, makanya kalimatnya wimutang ngiti nyanang hoti, ketika dia sudah terbebas akan muncul pengetahuan bahwa saya sudah terbebas. Ya. Nah, kemudian kina jati usitang brahmacari yang katangkaran yang na parangitatayati pajanati, dia juga tahu bahwa kelahiran sudah dihancurkan. Ya. Kina jati usitang brahmacari, yang kehidupan yang mulia sebagai biku sudah dijalani dengan tuntas. Katangkaran yang dan what should be done, apa yang harus dikerjakan sudah dikerjakan. Nah, parangitatayati pajanati, dia mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi kelahiran. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan di dalam kehidupan ini. Nah, pada saat itu disebutkan oleh kitab komentar bahwa Susima mencapai buah kearahantaan di momen tersebut itu. Oh enggak, dia mulai berwipasana. Kemudian Buddha melanjutkan, Susima, apakah kamu tahu bahwa usia tua dan kematian itu terjadi karena kelahiran? Ya. Apakah kamu melihat bahwa kelahiran itu terjadi karena karena karma? Ya, bawa. Apakah kamu melihat bahwa bawa itu terjadi karena upadana, karena pelekatan? Ini patijak samupada, tapi Buddha mengajarkannya dengan mundur, dengan dari ujung sana ke sini, gitu. Apakah kamu melihat bahwa eksistensi terjadi itu sebagai akibat dari upadana, pelekatan? Ya. Apakah kamu melihat pelekatan ini muncul karena adanya tanha, nafsu kehausan? Ya, saya melihat. Apakah kamu melihat bahwa tanha ini muncul karena ada perasaan? Gitu. Anda itu kan bernafsu terhadap sesuatu kan sebenarnya memenuhi perasaan Anda.
efek dari munculnya perasaan tersebut? Ya, saya melihat. Apakah kamu melihat bahwa perasaan ini muncul karena adanya 6 landasan indriawi, mata, telinga, dan lain sebagainya? Ya, saya melihat. Apakah kamu melihat bahwa 6 landasan indriawi ini muncul karena ada nama dan rupa? Ya, saya melihat. Apakah kamu melihat nama rupa ini muncul karena adanya sangkara, formasi-formasi karma? Ya, saya melihat. Apakah kamu melihat formasi karma ini muncul karena adanya awija? Ya, saya melihat. Jadi dia mulai berwipasana ini. Ya, ketika mendengarkan penjelasan Buddha tadi. Dan kemudian Buddha melanjutkan lagi. Sekarang Susima, apakah kamu melihat bahwa usia tua dan kematian ini akan berhenti kalau kelahiran berhenti? Ya, saya melihat. Kamu melihat kelahiran ini akan berhenti kalau karma berhenti? Ya, saya melihat. Kamu melihat bahwa ini tadi, eksistensi tadi akan berhenti kalau upadana berhenti? Ya. Kamu melihat pelekatan ini berhenti, upadana karena upadana tanhanya berhenti? Ya, saya melihat. Kamu melihat tanha berhenti karena perasaan berhenti? Ya, saya melihat. Kamu melihat perasaan berhenti karena 6 landasan indriawi berhenti? Ya, saya melihat. Kamu melihat 6 landasan indriawi ini berhenti karena nama dan rupa berhenti? Ya, saya melihat. Kamu melihat nama rupa ini berhenti karena formasi-formasi karma berhenti? Ya, saya melihat sangkara. Kamu melihat sangkara ini berhenti karena awija berhenti? Ya, melihat. Dan pada saat itu Susima sudah jadi arahanta. Jadi ini proses wipasana Susima. Kemudian Buddha melanjutkan lagi, Susima, ketika kamu sudah melihat seperti itu, sudah mengetahui seperti itu, apakah kamu memiliki panca abinya tadi sekarang? 5 kesaktian yang duniawi? Tidak. Terus Buddha mengatakan, ketika kamu sudah melihat seperti itu, sudah mengetahui seperti itu, apakah kamu memiliki jana, rupa jana dan arupa jana? Tidak. Ya. Nah, kemudian Buddha mengatakan lagi bahwa itulah mengapa Ubbe dhamma titik nyana paca nibane nyana. Sebelumnya itu adalah pengetahuan tentang sifat atau karakteristik dari nama rupa, itu harus muncul. Dan itu terjadinya di Vipassana. Setelahnya adalah pengetahuan tentang Nibbana, itu muncul di Magga Cita. Ya. Nah, akhirnya Susima sebagai seorang arahat berterima kasih kepada Buddha, bersujud, dan kemudian dia menyatakan kesalahannya tadi. Sebenarnya saya kesini karena diminta oleh kelompok saya mewakili mereka untuk mencuri dharma. Dan untuk kesalahan tersebut saya memohon Buddha memaafkan saya. Dan Buddha berkata, Susima, tidaklah baik menjadi seorang pencuri dharma. Bahkan seorang pencuri materi-materi yang duniawi pun apabila dia tertangkap oleh raja, dia akan diikat, ya, diikat tangannya, kakinya, dibawa, diarak keliling kota, diumumkan bahwa dia adalah pencuri, dan akhirnya dia akan dieksekusi, akan dibunuh. Bahkan pencuri yang duniawi seperti itu mengalami kejadian yang seperti itu. Menurut kamu itu menyakitkan tidak? Menyakitkan, Bante. Terus Buddha mengatakan pencuri dharma itu hasilnya lebih menyakitkan dari itu. Ya, karena akan membawa yang bersangkutan terlahir di neraka. Ya. Karena niatnya tidak baik tadi itu, gitu. Nah, setelah itu Susima meminta maaf dan Buddha mengatakan bahwa kesalahan sudah dimaafkan, memang sungguh bagus. Nah, ini ajaran Buddha ini, kalau Anda melakukan kesalahan, lakukan 3 hal atau 3 langkah ini sesuai dengan ajaran Buddha. 1, ya, Anda menyatakan bahwa Anda sudah melakukan kesalahan, Anda melihat, memahami, tahu bahwa Anda sudah melakukan kesalahan.
Ya harus disadari bahwa saya telah melakukan kesalahan. Kedua, meminta maaf kepada yang kita kepada siapapun yang kita telah berbuat salah. Dan poin yang ketiga adalah kita bertekad untuk lebih mengendalikan diri lagi supaya di masa depan kita tidak melakukan kesalahan lagi. Ini ajaran Buddha. Ya, jadi setiap kali Anda melakukan kesalahan, lakukan 3 langkah ini. Anda harus melihat dengan jelas bahwa itu adalah kesalahan. Anda harus melihat kesalahan sebagai kesalahan kalau kata-kata Buddha itu. Karena kadang ada orang yang tidak mau mengakui kesalahannya kan. Kalau ini enggak, kita harus melihat kesalahan sebagai kesalahan, meminta maaf dan bertekad untuk mengendalikan diri di masa depan supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Dan kemudian Buddha mengatakan ketika kamu sudah melakukan ketika seorang murid sudah melakukan 3 langkah ini, maka dia akan mendapatkan perkembangan atau pertumbuhan di dalam sasana, di dalam ajaran Buddha ini. Gitu. Nah, itu kira-kira dari sutanya. Dari kitab komentarnya sedikit yang akan saya sarikan adalah bahwa ketika Buddha mengatakan bahwa sebelumnya adalah Dhamma Titik Nyana dan setelahnya adalah Nibbane Nyana, itu Buddha sedang mengatakan pencapaian magga dan pala tanpa jana. Ya. Nah, kemudian Buddha mengatakan bahwa magga wa palang wa nak samadini sando, magga dan pala bukan hasil dari konsentrasi, bukan hasil dari samadhi, bukan hasil dari jana. Nak samadhi anisangso itu bukan manfaat dari samadhi, itu kata-kata Buddha. Ya, jadi terus Buddha mengatakan bahwa magga pala itu adalah hasil dari vipassana, manfaat dari vipassana, begitu. Nah, jadi dengan demikian Susima Sutta, saya tidak tahu apakah sudah saya terbitkan ya, diterbitkan bukunya. Bukunya ada. Buku ada ya? Ya. Oh, di buku ada ya. Mungkin nanti detailnya bisa dibaca di buku tersebut. Ya, jadi begitu. 2 pertanyaan mudah-mudahan terjawab. Ya, itu dari Buddha. Ya, walaupun demikian saya tidak sedang bermaksud untuk membuat berhadapan-hadapan antara mereka yang menganjurkan untuk mencapai jana terlebih dahulu dan mereka yang berpandangan bahwa jana tidak perlu. Tidak. Saya tidak punya maksud lain selain hanya menyampaikan ajaran Buddha saja, ya. Karena ini ajaran Buddha dan ini harus saya sampaikan begitu. Ya, saya tidak pro salah satu lah. Saya pro ajaran Buddha gitu. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup jelas. Mudah-mudahan juga kebijaksanaan Anda berkembang, ya. Jangan pernah merasa berkecil hati dan bersedih kalau sampai hari ini latihan Anda dirasa belum berkembang. Selalulah ingat bahwa karma baik itu mempunyai musimnya. Kalau musim berbuahnya belum tiba, juga karma baik Anda untuk mencapai jana, magga, pala itu juga belum akan muncul. Ya, jadi jagalah batin untuk tetap positif, tetap bijaksana, tenang, damai dengan memahami hukum karma. Saya sudah berlatih terus dengan keras kok enggak dapat-dapat, ya sudahlah, memang bukan jodoh saya, bukan seperti itu. Anda belum mendapatkannya karena ibaratnya buah mangga, musim mangganya belum datang. Ya, cepat atau lambat musim mangga itu akan tiba. Cepat atau lambat musim berbuahnya karma baik Anda yang membuat Anda bisa mencapai magga dan pala akan datang. Kalau Anda berjalan terus seperti ini di atas jalan Buddha, jangan khawatir, cepat atau lambat Anda akan sampai ke tujuan. Dulu saya sering memakai perumpamaan ini. Ibaratnya kalau Anda sudah masuk ke jalan yang lurus. Ajaran Buddha itu jalan yang lurus. Udah nggak belok-belok lagi.
Udah nggak melingkar sesana sini lagi. Ajaran Buddha itu lurus. Kalau Anda mempraktekkan ajaran Buddha, Anda akan sampai ke kehidupan yang lebih baik. Nggak akan berputar-putar lagi. Jadi perumpamaannya adalah ketika Anda sudah masuk ke jalur jalan yang lurus dan Anda ingin mencapai ke sana, ya, maka setiap langkah yang Anda ambil itu akan membawa Anda semakin dekat ke tujuan Anda. Paham nggak perumpamaan ini? Jangan khawatir, ini adalah perjalanan panjang di dalam siklus kelahiran dan kematian ini, samsara ini, ya. Yang penting Anda pastikan Anda tetap berada di jalan yang lurus ini tadi. Ya. Ajaran Buddha ini lurus. Kejadiannya akan berbeda kalau ajaran Buddha ini ada jalan lingkarnya. Setiap langkah yang Anda ambil belum tentu akan membawa Anda dekat ke tujuan. Karena jalannya melingkar-lingkar, bisa menjadi semakin jauh. Tapi ini jalan lurus ini. Jadi kalau Anda udah pastikan Anda udah masuk ke jalur ini, maka setiap langkah akan membawa Anda menjadi lebih dekat ke tujuan hingga akhirnya Anda sampai ke tujuan. Kalau Anda tidak berhenti melangkah, maka teruslah mengucapkan aspirasi bahwa di dalam kelahiran ini, ya, hingga nanti saya merealisasi nibbana, saya akan terus berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Aspirasi itu seperti pagar. Seperti pagar yang memagari Anda supaya Anda tidak keluar dari pagar. Ya, seperti bahkan cara bekerjanya kalau menurut saya itu seperti alarm itu. Ketika Anda tertidur kelamaan, tiba-tiba alarmnya berbunyi, Anda terbangun. Ketika Anda lahir nanti setelah kelahiran kali ini, lahir lagi sebagai manusia, mungkin selama 30 tahun Anda tidak ingat ajaran Buddha, selama 40 tahun mungkin Anda tidak ingat ajaran Buddha, tiba-tiba satu hari alarm Anda berbunyi. Saya salah jalan ini. Nah, Anda masuk lagi ke jalur itu. Ya. Jadi selalulah ucapkan aspirasi, karena bagi saya aspirasi itu seperti pagar, seperti itu. Ya. Budang jiwitang yawa nibbanang saranang gacami, dhammang jiwitang yawa nibbanang saranang gacami, sanggang jiwitang yawa nibbanang saranang gacami. Itu. Saya pergi ke Buddha untuk perlindungan di kehidupan sekarang ini hingga nanti mencapai nibbana. Saya pergi ke Dhamma untuk perlindungan di kehidupan yang sekarang ini hingga nanti mencapai nibbana. Saya pergi ke Sangha di kehidupan kali ini hingga nanti mencapai nibbana. Kalau terus ucapkan itu, ya, mudah-mudahan di setiap kelahiran apa yang Anda aspirasikan tadi terwujud, sehingga Anda makin dekat ke nibbana hingga pada suatu hari nanti entah kapan Anda semua keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.